Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surya Kusuma dan kita lanjut di Helmet Talk. Hari ini kita bahas half face lagi dan belakangan ini emang banyak banget half face yang kita bahas ya untuk di tahun ini. Dan sekarang kita ada helm half face yang pertama dari Snail Helmet, yaitu Snail D1. Snail D1 ini, ya D1-nya itu dari daily lah ya harusnya. Kalau yang FFS kan itu full face street kalau nggak salah ya. Nah itu juga gue kemarin udah sempat bahas si FFS 3 yang ya nggak tahu ya, mungkin gue jarang lihat sih di jalan helm itu. Nah dan Snail ini akhirnya ngeluarin helm half face untuk pertama kalinya. Nah kita langsung masuk ke secara overall dulu nih. Sebenarnya impresi pertama dan ketika ngelihat seperti Jitsu juga ya, ngadangin nggak ada apa, tiba-tiba rilis helm. Snail ngeluarin half face yang sebenarnya kalau kita lihat secara timingnya gitu ya, bisa dibilang Snail ini cukup telat sih buat ngeluarin helm half face-nya. Soalnya ya dari tahun kemarin kita udah ada half face baru dari NHK gitu, dan di tahun ini pun kita ada half face baru dari KYT dan dari INK ya, yaitu Terra 2, dan Snail ngeluarin si D1 ini yang secara umum ya, kalau kita lihat dari bentuk shell-nya ini sebenarnya cukup kuat elemen dari si FFS 3-nya. Nah, pertama kita lihat dari shell-nya ya, shell-nya pasti ABS ya, termoplastik ABS. Nah, homologasinya itu dia di DOT lagi, ECE 2206 sama persis kayak FFS 3. Nah, dan dia juga udah yang pastinya SNI. Di sini udah ada SNI. Di belakangnya ada tulisan dia ECE R2206, tapi surprisingly ketika gua coba cari di strapnya itu nggak ada label ECE-nya. Nggak tahu mungkin apakah dia lupa gitu ya dipasang atau gimana. Tapi emang secara build quality dia kurang lebih sama bagusnya kayak FFS 3. Dan ini semuanya satisfying ya. Nah, secara shape-nya juga bisa dilihat ini helmnya bulat sih, bulat banget. Nah, tapi nggak sebulat Kyoto gitu ya, lagi sebulat helm Bogo gitu ya. Dia memang ada aksen-aksen yang bisa dibilang cukup aerodynamic ya. Apalagi ketika ngelihat bentuk shell-nya ya di samping atas sini, yang dia nyambung ke si spoiler. Tapi kalau kita lihat sih misalkan angin ke sini gitu ya, dia bakal antara ke kolong ya. Kalau misalkan ini kan nggak terlalu nempel, kayak jadi dia ke bawah kayak, atau ke sini gitu. Jadi emang desainnya walaupun dia kelihatan bulat tapi cukup aerodinamik. Nah terus kita di sini ada merek Snail-nya kayak yang udah paling baru ya. Kalau sebelumnya kan bulat terus ada tulisan Snail dengan font klasiknya. Ya, tapi di sini udah mulai pakai brand Snail yang baru. Terus di atas ini kita kelihatan ya, nah ada kayak semacam ventilasi sih. Tapi kalau kita lihat itu nggak ada bolong sama sekali. Jadi ini cuma aksen aja sih. Kayak di mobil-mobil lah. Nah, coba lihat Honda Civic ya, yang Type R sekalipun gitu. Ya ada kan model-model kayak untuk untuk air scoop-nya gitu, tapi ternyata nggak, itu cuma gimmick ya. Nah ini juga sama ya, jadi ini cuma aksen. Nah sayang juga sih, mungkin misalkan bisa dia jadi active fan juga lucu gitu ya. Nah jadi ngingetin gua ke helm yang ada active fan yang di atas visor itu GP500 kalau nggak salah ya. Yang Aero GP500 itu ada. Nah terus, di belakangnya kayak kita di sini ada tulisan Snail yang cukup gede menurut gua, tapi masih cukup estetik lah ya. Untuk ukurannya dia cukup proporsional. Ya, sudah tulisan ECE, dan di sini ada bobotnya. Ini ukuran L by the way. Sini bobotnya tertulis 1350 plus minus 50 gram. Berarti ya kurang lebih ditambah spoiler ada di 1400 gram. Apakah dia kerasa berat? Tergantung ya. Oke. Ini jujur fittingnya itu untuk yang di size L ini emang pas ya. Bukan pas sih, kayak wah ngegrip banget. Karena yang lucu dari sizingnya ini ya, si helm ini tuh dia L-nya tuh bukan di, kalau L biasanya kan 5960. Kalau ini enggak, dia 58, gue nyontek dulu deh. 58, 59. Normalnya kan kalau L itu di sizingnya itu 5960. Nah, jadi kalau di Snail ini buat teman-teman yang mobil helm ini, pastiin misalkan biasa di L ya, di helm pada umumnya, berarti ambilnya XL, harus upsize. Kecuali teman-teman juga suka helm yang bener-bener ngegrip gitu ya. Bahkan kalau misalkan untuk jangka panjang agak jadi pusing, jadi
pastiin misalkan di L biasa berarti harus upsize ke XL. Berarti sebenarnya untuk sizing L ini dia cocoknya untuk kepala M. Karena kemarin pas teman-teman gue nyobain helm ini juga, itu yang kepala M cocok. Terus gimana impresinya ketika kita yang kepalanya L pakai yang size L di sizing snail ini? Nggak begitu masalah sih kalau gue pribadi ya. Cuman ya itu kalau misalkan dipakai jangka panjang itu ya cukup bikin pusing ya. Kecuali ya kita emang benar pakai tiap hari diindayanin seminggu 2 minggu itu nggak akan begitu kerasa. Nah, gue pakai helm ini udah hampir 2 minggu ya, lebih malah, dan no problem sih gitu. Bahkan dibawa riding sejam gitu ya, paling jauh untuk sekarang sejam soalnya kotaan terus ya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau bener-bener nyaman ya upsize 1. Terus kalau XL gimana? Nah itu sayangnya ini sizingnya dia cuma dari M, L sampai XL aja. Jadi nggak ada S, nggak ada XXL. Cukup terbatas untuk sizingnya ya. Nah, terus kita sekarang ke visornya deh. Sebelum nanti kita lanjut ke fitting lagi ya. Nah, di visornya ini dia kita cuma dapat iridium. Nah, tapi iridiumnya itu not bad ya. Jadi bukan iridium yang bener-bener gelap gitu ya. Dan dia nggak flat ya tuh. Dia masih cembung. Tapi bisa dibilang ya si visornya ini ya it's really well made gitu ya. Si bahannya tuh rigid gitu, nggak kelihatan murah juga, iridiumnya proper gitu ya. Ini tuh iridiumnya kayak yang iridium yang masih apa ya sebutannya ya, kalau nggak salah light iridium lah. Jadi ini sebenarnya dipakai siang malam nggak masalah. Dan selain visor ini kita juga, nah ini lucu nih untuk ratchetnya ya, nanti kita bahas. Helm ini juga udah double visor, di sini ada tuasnya ya. Tuasnya ini masih mekanisme sederhana kayak TNFJ gitu ya. Jadi ini nggak pakai yang sistem kabel, cuma sistem ini aja. Jadi ini tinggal dorong ke atas, terus dia langsung turun. Satisfying bunyinya, ya. Nah, cuman emang ada ya biasanya mekanisme yang standar kayak gini tuh ada kemungkinan gitu ya dia bakal dol dibanding yang kabel. Nah yang lucu dari si helm ini adalah apa? Satu, dia ini sun visor gitu ya. Tapi kalau kita pakai itu ya dia nggak begitu gelap ya. Jadi dia nggak dark, dia tuh light smoke. Tapi di satu sisi kalau kita pikirin lagi, karena si visor bawaannya udah iridium, nah jadi ya si sun visornya dia nggak didarkin. Jadi emang ketika kita pakai dua-duanya ya, ketika sun visor turun, terus si visor yang kita tutup, itu jadi feel-nya kayak nggak dark banget sih. Jadi tingkat kegelapannya tuh paling 60% lah. Jadi nggak terlalu gelap. Dan kalau kita pas pakai ini dan kena matahari, ya emang cukup nahan silau. Dan kerasa dari visornya juga dia udah anti UV ya. Kalau nggak anti UV itu pokoknya bakal kerasa panas ya si visor itu. Kalau ini dia udah anti UV juga. Jadi kita nggak ngerasa terlalu silau. Terus terakhir kita untuk yang visornya nih ya. Nah, sini ada ratchetnya. Ini mana? Oh ini. Ratchetnya sederhana ya. Dan yang lucunya adalah ini helm nggak ada stepnya nih untuk buka tutup visor. Dia cuman 1, 2. Ini tapi ya untuk di awal mungkin karena ini masih fresh jadi nggak begitu masalah. Cuman salah satu kekhawatirannya adalah kalau udah kita pakai mungkin ya berapa bulan sampai setahun, kalau kita pakai tiap hari pasti nanti si gesekan si visor, kuncian visor sama ratchetnya kan pasti aus. Nah kalau udah aus pasti nanti bakal kemungkinan ada dol juga. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang beli, misalkan mau ngambil si D1 ini ya dia nggak gampang jatuh kok. Nggak kayak GV ya. Jadi kalau diginiin pun tuh aman. Nggak tahu nih kalau pakai tenaga full ya. Enggak. Dia nggak akan jatuh. Jadi ratchetnya well built gitu ya. And I like it gitu. Nggak ada bunyi dedek yang kayak gitu. Jadi langsung aja set. Nah, very soft, halus banget. It's really nice lah. Oke, terus kalau ventilasi gimana? Nah, ventilasi dia cuma ada satu di atas ya. Cuma ada top. Dan modelannya ini ngingetin ke Dynamic ya. Dynamic sama Kyoto itu kan sama. Dia cuma satu di atas untuk top fan-nya. Nah, ini kelihatannya luas tapi ternyata lubangnya itu dia cuman yang di tengah. Nah, belakang itu posisi buka, kalau ke depan itu posisi tutup. Apakah ventilasinya kerasa? Honestly ya, jujur nggak. Dia nggak kerasa ya, sayangnya. Jadi
ada sih gitu ya si udara, si angin masuk gitu ya. Cuman bisa dibilang ya hampir bisa dibilang nggak kerasa, nggak signifikan lah. Tapi ya misalkan mau ada tambahan airflow ke dalam ya, kalau bisa buka aja ya. Terus apalagi kita bahas ke spoiler dulu deh. Si spoilernya ini udah include ya, dia udah include di box dan posisi pasti dilepas. Ya, jadi ini teman-teman misalkan ada pilihan, berarti kalau misalkan nggak usah spoileran, mau biar bulat standar aja gitu ya, berarti nggak usah dipasang si spoilernya. Kalau mau pakai spoiler ya harus ditempel sendiri. Dan itu udah udah dikasih 3M yang warna merah, dan cukup tricky ya. Misalkan teman-teman mau masang, pastiin agak dibuka si ininya. Soalnya kemarin gue cuman asal set gitu ya, kayak pas masang spoilernya si FFS 3, ternyata wah keburu ngunci di sampingnya, jadi yang atasnya ini nggak terlalu rapat, jadi kurang pas gitu ya. Dan apakah 3M-nya bagus? Kayaknya nggak, 3M-nya yang biasa sih ya, bukan yang bener-bener nempel banget gitu ya. Dan jujur sih sebenarnya gue lebih suka tanpa spoiler ya. Tapi looknya kalau dengan spoiler kayak gini, nanti kalau tanpa spoilernya nanti gue coba copot dulu nih spoilernya. Semoga gampang ya. Nah, tapi harusnya gampang sih, tinggal dipanasin ya. Nah, di belakang itu by the way ya, ada ventilasi, ada exhaust ventnya, dia ada 2 di sini. Dan ini nggak kehalang sama sekali ya. Dan yang paling gue suka ya dari si D1 ini, ya, dibanding si FFS 3, itu dia udah ada jerujinya. Kalau yang FFS 3 itu ya mungkin nggak ada si jeruji si ventnya itu. Kenapa? Karena kan yang buat nyangkutin si spoiler. Nah, kalau di sini kan spoiler kan ditempel 3M, jadi dia kasih jeruji. Yang sebenarnya bikin manis si bagian belakangnya juga. Oke, sekarang kita lanjut ke fitting dulu nih ya. Bukan lanjut sih, kayak gimana sih kalau kita pakai ya helm ini. Nah, jadi untuk fitting ya, overall itu dia round ya. Dan si busanya juga enak. Dan yang paling gue suka ya, selama gue pakai helm ini apa? Satu, kedap ya. Dia di bawahnya itu dia nutup, walaupun ya masih ada bocor-bocor udara masuk dari samping. Plus si sistem micrometric lock ini salah satu yang favorit, dan ini kualitas micrometric locknya nice ya. Karena baik lagi, ini kan sebenarnya Snail helmet itu adalah rebadge dari brandnya Nenki Helmet kalau nggak salah. Tapi kemarin gua cek udah ganti nama website. Nah, jadi micrometric ini emang jadi favorit pribadi gue ya, terutama untuk helm harian. Terus kelihatan ya. Nah, kita balik lagi ke si fittingnya. Ini size L yang ditulis di secara datanya itu di 58, 59. Nah, kepala gue tuh 59,5. Jadi sebenarnya kalau masuk ke sizingnya itu harusnya XL. Tapi ya nggak begitu masalah. Dan ini udah indrayan 2 minggu juga. Emang dia ada sedikit pressure point di jidat gitu ya. Nah, emang karena si busanya dia nggak terlalu tebal, mungkin karena ya gue pakai yang nggak sesuai dengan sizingnya gue sebenarnya. Nah, terus di belakang itu ada space sih ya, ini masuknya round ke intermediate oval, tapi cuman sejari doang. Nah, jadi it's a nice fit. Jadi secara umum ya, oke, yang gue suka dari helm ini secara fitting ada satu ya, fittingnya dia round dikit ke intermediate oval, kedap ya. Dan apalagi ketika ditutup, nah dia bukan yang cuma nutup, tapi dia ngunci juga. Jadi kayak makin neken ke pipi nih. Misalkan kita tutup, itu kerasa banget. Dan kita kalau ngomong ya masih kedengeran dunia luar, cuman kalau kita ngomong ya kita denger bener-bener suara kita sendiri. Itu kayak kita agak tutup telinga dikit lah gitu. Nah, jadi ini kedap, dan menurut gua sih ini nice option gitu ya. Walaupun ya harganya kan lumayan. Nambah dikit dapat TTR jet, jadi cukup tricky ya. Kayak kalau di bawahnya yang sekarang berarti ada INKT Ratu, terus kita ada NJS juga, wah cukup rame ya. Jadi bisa dibilang Snail D1 ini ya welcome to the warfield, dia medan peperangan. Di harga dia di 800-an. Ya, lihatlah di sini harganya ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup tricky sebenarnya, tapi ini nambah opsi ya buat teman-teman. Mungkin banyak juga yang nggak tahu Snail helmet apa sih gitu. Snail helmet itu sebenarnya salah satu brand yang di Indonesia yang udah cukup senior ya. Cuman ya itu punya cukup keterbatasan dalam mengembangkan gitu ya. Yang sebenarnya gue expect semoga Snail helmet bisa ya berusaha mengembangkan helm sendiri juga gitu ya. Nah, karena sejauh ini rata-rata helmnya itu memang nggak ini helmnya adalah rebadge dari Tiongkok gitu. Tapi jujur ya, helm Tiongkok itu sekarang mulai kualitasnya udah mulai naik loh gitu ya. Gimana aja kayak di dunia teknologi. Nah, sekarang
kita lanjut ke bagian dalamnya. Kita bongkar seperti apa IPS-nya. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya. Dan langsung aja kita lihat di bawah sini kita ada chicken sama neck roll-nya. Ini jujur kualitasnya nice ya. Ini bahannya ngingetin ke bahan yang biasa ada di KYT NFR dan Perswarm-nya. Tapi surprisingly ini lebih bagus loh. Satisfying gitu dari bahannya ya. Nah, terus di sini ada kayak semacam mesh-nya gitu ya bahannya. Kita buka sambil kita ngebahas si busanya. Nah, ini salah satu part yang unik dari ini adalah, nah, biasanya kan kalau si busa itu semuanya ini ya, klip. Nah, ini emang ada klip di sini. Kok susah? Kita tinggal tarik. Ya, konvensional lah ya. Sini dia klipnya cuma 2 dan dia berdekatan. Terus depan belakang itu dua-duanya velcro ya. Dan yes, kita di sini sudah intercom ready. Ini udah ada lubangnya juga dan kelihatan di bagian sini udah ada lubang intercomnya. Tapi dia nggak ada jalur untuk kabel ya, sayangnya. Ini bakal lebih sip lagi kalau misalkan ada jalur untuk kabel, jadi lebih rapih ketika masang intercom. Yes, ini adalah IPS ya. Dan IPS-nya nggak kaleng-kaleng. It's a solid one. Karena kalau kita ini tes diginiin juga, wow, sip, rigidity-nya top notch. Cabut yang kiri, belakang velcro. Dan nah ini kadang agak nyebelinnya kalau yang harus dimasukin gini dulu ya. Ditarik ke belakang ya, jangan langsung ditarik gitu, ke belakang dulu baru ini pas. Size L, busa nggak bisa diedit, harus dibuka manual, potong kalau mau disesuaikan. Nah, dari sini kita lihat ada si crown padnya. Crown padnya ini 100% sederhana ya, jadi nggak ada branding snail atau apa. Dan ini busanya halus, nggak halus sih, maksudnya dia tergolong agak kasar. Tapi ketika interaksi sama kulit kita tuh, kalau nggak pakai balaklava ya, itu enak banget. Belakang seperti biasa ada 2 kuncian. Dan karena gue mager, bukan yang beginian, kita ke depan nih. Dan kita di sini bisa lihat IPS-nya. IPS-nya sih, untuk IPS-nya dia putih standar. Nah, mungkin ini salah satu faktor juga ya, kenapa si helm ini nggak begitu kerasa aliran udara ventilasi atasnya, karena satu ya dia lubangnya ini gede sebenarnya, cuman dia channelingnya nggak dalam. Nah, dan channelingnya pun dia ke samping. Jadi jalannya bakal bagus ya, channelnya di tengah, baru dia ada ke sampingnya, jadi bakal lebih kerasa di bagian side. Ini di belakang ada 2 lubang lagi untuk exit fan-nya. Tapi overall quality untuk si IPS-nya ini rapi, dan sini ada kodenya sebenarnya. Yang ini kodenya menarik, soalnya tulisannya dia XXL. Apakah ada yang lebih kecil size-nya? Mungkin ya. Tapi ini untuk misalkan ini batok XXL pun ini kecil sih kayak kutungnya ya. Walaupun mungkin bakal tetap lebih kecil sih kayak Kyoto, tapi nggak begitu ketara ya. Untuk size scale-nya pun dia nggak begitu jauh bedanya. Udah itu aja sih. Oh ya, ini ada label di sini ya buat teman-teman yang belum pernah lihat. Nah di sini ini ada labelnya L, tuh L-nya dia 5859, dan di sini ada perusahaan asli Tiongkoknya yang sama kayak di FFS3 ya. Ini masih sumbernya masih sama. Sebenarnya di sini ada tulisan perusahaannya Foshan Nanhai Jiujiang Jiedaishi Helmet.co Ltd. Dan ya nothing wrong ya. Tapi yang menarik di sini apa? Di sini ada 2 checklist, 2 kategori. Yang satu ABS plastik yang nggak di checklist ya. Satu lagi ada fiber glass. So who knows, mungkin kedepannya Snail bakal ngeluarin helm yang berbahan fiberglass. Hopefully ya. Dan gue juga ekspektasinya ya mungkin Snail bisa develop helm sendiri juga. Oke, kita lanjut ke verdict. Oke, jadi the conclusion for Snail D1. 1. Ini adalah helm yang bisa jadi opsi buat teman-teman, terutama misalkan punya budget di 800 ribuan gitu ya. Kayak misalkan mau beda, ini opsi yang ajib menurut gua ya. Fittingnya sip ya, untuk orang-orang Indonesia itu nggak akan masalah. Misalkan kepala kalian relatif lebih lonjong juga, dia masih mengakomodasi. Roda iridium ya, karena kebanyakan orang sekarang butuh iridium. Kalau gua pribadi sih ya, kalau bisa ada clearnya juga. Nah, cuman masalahnya kalau besarnya clear, yaitu sun visor-nya dia light smoke bukan dark. Ada opsi spoiler. Nah, jadi untuk mengakomodasi yang pengen lebih sederhana tanpa spoiler. Kalau mau lebih racing dia pakai spoiler. So it's up to you, right?
Build quality top notch kalau gue boleh bilang ya. Catnya juga luar biasa karena dia ada glitter-glitternya loh. Mewah loh ini. Sebenarnya ingat jadi DCT ya. KYT itu salah satu sebelum adanya TTR Jet yang cat yang menurut gue mewah itu ada di KYT DCT. Gitu. Nah ini juga ada, dia ada glitternya dan catnya dia ada ya sedikit bergelombang dikit gitu. Tapi senang aja gitu lihatnya ya karena dia pure pearl white gitu ya, kayak di NFJ juga. Oke, jadi itulah si Snail D1. Jadi gimana menurut teman-teman ya, tertarik gak nih ngangkut si Snail D1 ini? Atau misalkan mungkin lebih milih helm yang lain, boleh juga komen ya, please share opini teman-teman untuk kalian, kenapa kalian nggak ngangkut helm ini, atau mungkin kenapa kalian bakal ngangkut helm ini, dan misalkan ada helm lain yang kalian lebih suka, boleh jelasin juga di bawah ya. Oke, sekian untuk episode kali ini. Untuk selanjutnya kita bakal ada bahasan yang cukup menarik dari brand baru juga. Nah, sekian untuk episode kali ini dan terima kasih buat yang nonton sampai akhir. See you on the next episode. Ciao.